Halo semuanya, di awal film kita diperlihatkan dengan kehidupan di sebuah kompleks perumahan dinas perusahaan bernama Victory. Salah satu pasangan bahagia di pemukiman tersebut adalah Jack dan Alice. Kehidupan berjalan normal, setiap pagi para suami pergi berangkat untuk bekerja. Kantor mereka berada di wilayah gurun kawasan perbukitan. Para istri mengerjakan pekerjaan rumah, memasak, dan hingga tentu saja melayani suami-suami mereka. Setelahnya mereka bersama-sama pergi menaiki bus menjalani rutinitas senam kesehatan. Hari itu Sally sebagai pemimpin sekaligus istri dari pemilik perusahaan mengenalkan orang baru yang bernama Violet. Dia adalah istri dari karyawan yang baru bergabung di perusahaan mereka yang bernama Bill. Begitulah keseharian di lingkungan utopis yang indah dan serba kecukupan ini. Sampai di suatu hari Alice merasakan sebuah keanehan saat menyadari kalau telur miliknya semua hanya cangkang kosong tanpa ada isi di dalamnya. Ada juga bayangan-bayangan aneh yang kerap kali melintas di pikirannya. Good morning, lady. Keesokan harinya semua karyawan dan istri mereka berkumpul di rumah Frank dan Sally. Mereka mengadakan penyambutan untuk kedatangan tetangga baru yakni Bill dan Violet. Tiba-tiba dari belakang seorang wanita bernama Margaret mengacau. Dia memotong pembicaraan dengan mengatakan kalau mereka tidak seharusnya berada di sini. Margaret seperti telah menyadari bahwa sesuatu mengerikan telah terjadi di perumahan Victory. Setelah kata sambutan, Alice pergi mencari Jack. Tapi tanpa sengaja Alice melihat Tab yang sedang memaksa Margaret untuk meminum obat. Perubahan sikap Margaret menjadi perbincangan hangat di kalangan para istri, bahkan Bunny dan Tate menganggap Margaret sudah gila. Menurut Bunny, perubahan itu dimulai saat Margaret membawa anaknya ke gurun, di mana markas besar Victory berada. Semua penghuni utopis tahu bahwa gedung itu adalah tempat yang terlarang. Margaret tahu itu berbahaya, namun dia tetap ngeyel karena penasaran. Karena itu Margaret berhalusinasi dan mengalami kejadian yang tak begitu jelas. Sampai setelahnya Margaret ditemukan seorang diri, sedangkan anaknya sudah menghilang dari sana. Sejak saat itu Margaret selalu mengatakan kalau Victory telah mengambil anaknya sebagai hukuman karena telah mendatangi markas besar perusahaan Victory. Keesokan harinya saat menaiki bus menuju ke pusat perbelanjaan, Alice tidak turun alias tetap berada di mobil. Ia ingin berjalan-jalan melihat sesuatu yang baru dengan mengikuti rute perjalanan bus ke pemerhentian selanjutnya. Sampai di wilayah gurun, Alice melihat pesawat terjatuh di balik perbukitan. Dia menghentikan mobil tersebut dan mengajak sopir agar melakukan penyelamatan, tapi anehnya sopir tak melihat pesawat itu dan dengan tegas menolak turun karena dia tahu ini adalah wilayah terlarang. Tak ingin lama berdebat, Alice kemudian turun seorang diri menuju ke balik perbukitan. Sampai di puncak bukit Alice tak menemukan apapun, ia hanya mendapat sebuah kubah yang merupakan markas besar perusahaan Victory. Alice menyentuh kaca pintu, ajaibnya pintu mengeluarkan cahaya merah. Kemudian perlahan Alice pun menjadi lemah lunglai lalu kehilangan kesadaran. Dalam mimpinya Alice mendapati bayangan-bayangan aneh dan sebuah suara yang meminta agar Alice mengizinkan alam bawah sadarnya tenggelam ke dunia ini. Tak lama Alice pun tersadar, tapi anehnya ia telah berada di dalam kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Alice pergi ke dapur dan mendapati Jack sedang memasak untuknya. Semua terlihat normal, Jack hanya mengatakan kalau Alice sedang tidur saat ia pulang. Alice tercengang tapi kemudian ia menenangkan diri dan menganggap kalau mungkin saja yang ia alami sebelumnya hanyalah sebuah mimpi. Tapi sejak hari itu keanehan lainnya mulai terasa. Saat membersihkan kaca, Alice mengalami kejadian aneh di mana kaca menghimpit tubuhnya sampai sebuah telepon berdering membuatnya tersadar. Alice mengangkat telepon yang ternyata dari Margaret yang mengatakan kalau saat ini sudah melihat kebenaran. Margaret juga menegaskan kalau perusahaan Victory adalah pembohong dan kebusukannya akan segera terungkap. Di hari berikutnya Alice sedang senam. Di sini dia seperti melihat Margaret dari pantulan dirinya di dalam cermin. Alice menjadi ketakutan saat Margaret berulang kali membenturkan kepalanya ke dinding cermin tersebut. Dia berteriak sehingga menghentikan semua aktivitas. Tapi anehnya orang lain tak melihat Margaret, seolah semua itu hanya ada dalam penglihatan Margaret seorang. Kemudian Alice pun pergi ke rumah Margaret dan mendapatinya sedang berada di atap rumah dengan sebuah pisau di tangan.
Sambil menatap Alice, Margaret menggores pisau itu ke lehernya. Seketika tubuhnya lemas dan terjatuh dari atap rumah. Saat mencoba mendekat, tiba-tiba petugas keamanan Victory segera menahan dan mengembalikan Alice ke rumahnya. Di rumah, Alice menceritakan kejadian yang dilihatnya itu kepada Jack. Tapi Jack mempercayai berita yang beredar kalau kematian Margaret adalah karena terpeleset saat membersihkan jendela. Tentu saja Alice makin merasa kalau perusahaan ini menyembunyikan sesuatu. Semua kegiatan dikerjakan secara tertutup, bahkan Alice tak mengetahui pasti pekerjaan apa yang dilakukan oleh suaminya. Tapi Jack meminta agar Alice mengendalikan dirinya demi menjaga kehidupan bahagia yang telah mereka dapatkan. Besok harinya Jack memanggil Dr. Colin untuk memeriksa kondisi kesehatan Alice. Tapi semua dinyatakan baik-baik saja. Dokter hanya mengatakan kalau Alice kelelahan dan trauma karena kehilangan sosok Margaret. Saat itu Alice melihat dokumen milik Margaret di dalam tas dokter. Setelah meresepkan obat, dokter pun pergi, tapi ia lupa membawa tas yang berisi dokumen Margaret. Nah, kesempatan itu digunakan Alice untuk mengambil dokumen tersebut dan tak lama kemudian Dr. Colin kembali untuk mengambil tasnya. Alice mengembalikan tas dan kali ini memastikan Dr. Colin telah benar-benar pergi. Kemudian Alice membuka dokumen Margaret, tapi anehnya semua tulisan di blok hitam sehingga tidak bisa dibaca. Merasa dokumen itu tak berguna, akhirnya Alice pun membakarnya. Malamnya Alice dan Jack mendatangi pesta yang diselenggarakan oleh Frank, yang kali ini dihadiri oleh seluruh karyawan Victory. Mereka mengundang artis untuk meramaikan pesta malam ini. Alice mencoba bersikap tenang, tapi pandangannya tak luput dari Frank yang saat itu sedang duduk bersama Dr. Colin. Kemudian Alice pun menyadari kalau artis yang menari di hadapannya adalah orang yang sama dengan wanita yang selalu terlintas di dalam mimpinya. Sampai pertunjukan selesai, Frank memanggil Jack naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan dan menduduki jabatan sebagai penasihat senior Victory. Semua orang terlihat gembira, tapi tidak dengan Alice. Ia menganggap ini hanya akan menjebak mereka masuk ke dalam situasi yang lebih rumit. Dengan perasaan campur aduk, Alice pergi menyendiri. Lalu ia dikejutkan oleh kedatangan Bunny yang mencoba menenangkannya. Alice menceritakan perihal ia yang mendatangi markas besar Victory. Sejak itu ia mulai mengingat sesuatu dan mendengar suara Frank di alam bawah sadarnya. Di sini Alice juga menceritakan semua hal tentang Margaret dan kebohongan yang dibuat oleh perusahaan Victory. Tapi si Bunny ini malah marah karena mengetahui Alice pergi ke wilayah terlarang. Perilaku Alice telah berubah jadi aneh dan tidak lagi menyenangkan. Bunny bahkan menganggap Alice telah tertular kegilaan dari Margaret. Alice lalu menyusun sebuah rencana. Pada keesokan malamnya dia mengundang beberapa tetangga, termasuk Frank bersama Sally untuk bersama menikmati makan malam di rumahnya. Di dapur Frank menemui Alice. Ajaibnya dia seperti mengetahui apa yang dialami oleh Alice. Frank mengatakan sikap Alice cukup membuatnya tertantang untuk menggali potensi demi menyempurnakan kembali proyek ini. Tapi Frank mengingatkan kalau saat ini Alice telah menjadi bagian proyek dan hampir mustahil untuk dia bisa keluar. Parahnya perusahaan ini juga tega menghapus memori lain yang dianggap tidak mendukung proyek Victory. Frank menyangkal Alice dengan menuduh Alice mengalami gangguan mental karena tidak meminum obatnya. Alice juga telah pergi ke wilayah terlarang yang bisa membahayakan mereka semua. Karena keadaan tak terkendali, akhirnya acara makan malam pun segera diselesaikan. Setelahnya Alice terus membujuk Jack agar mempercayainya dan segera pergi meninggalkan Victory. Awalnya Jack menolak, tapi kemudian ia pun bersedia untuk mengantar Alice. Namun ternyata ini hanya siasat Jack. Dia meminta maaf dan menyerahkan Alice pada petugas keamanan Victory. Di keadaan terpuruk ini, Alice mengingat kehidupan lamanya dengan Jack. Ternyata dulunya Alice adalah seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit. Mereka mengalami permasalahan ekonomi sehingga Alice pun menghabiskan banyak waktu untuk bekerja demi mendapatkan uang lebih. Alice jarang di rumah dan tak memiliki banyak waktu untuk sang suami. Jack yang kesal dengan keadaan, mencoba untuk mencari jalan pintas. Suatu malam Jack menemukan sebuah video presentasi dari perusahaan Victory yang menjanjikan kehidupan bahagia bagi para karyawannya. Dari sinilah dia bergabung karena menganggap Victory adalah jalan untuk meraih kedamaian.
Pada akhirnya pengobatan Alice pun selesai. Dr. Colin menyatakan Alice telah sembuh dan bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala. Tapi ingatan lama tak sepenuhnya hilang dari pikiran Alice. Alam bawah sadar membuatnya diseret ke dalam sebuah ruangan. Ingatan itu membawa adegan kembali ke masa ketika Jack pertama kali melamar di perusahaan Victory. Ia diminta untuk menjaga rahasia agar bisa menjadi bagian dari komunitas ini. Jack diberi tanggung jawab menjalankan sistem perangkat di rumah untuk merawat Alice secara medis di atas tempat tidurnya. Sementara di dunia simulasi Alice hidup dengan damai, tanpa tahu bahwa tubuh aslinya hanya sedang berbaring. Begitupun dengan Jack, dia akan masuk ke dunia simulasi untuk hidup berbahagia bersama Alice, dan ia akan kembali ke dunia nyata pada siang hari melalui gerbang markas besar Victory untuk merawat tubuh Alice. Segera Alice tersadar kalau masuk ke tempat ini sama dengan telah kehilangan kehidupan asli. Bukan hanya dirinya saja tapi juga semua istri yang berada di dalam kompleks ini pun mengalami hal serupa. Jack mencoba menenangkan Alice dengan mengatakan kalau ia melakukan semua ini hanya agar mereka bisa hidup bahagia. Dia ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan Alice yang gila kerja. Tapi tetap saja Alice tak ingin hidup di dalam ilusi. Bagaimanapun pahitnya, Alice akan menghadapi kenyataan. Jack memeluk Alice, namun Alice memukulnya hingga Jack tewas. Kematian Jack di dunia ini pun mengakhiri kehidupannya di dunia nyata. Dan kabar kematian Jack pun telah sampai kepada Frank. Alice pun segera pergi. Ia memacu mobilnya menuju ke markas besar Victory diikuti oleh petugas keamanan. Sampai di daerah gurun pasir, Dr. Colin datang dari arah depan untuk menghentikan Alice. Tapi Alice berhasil menghindar sehingga Dr. Colin nyungsep karena kecelakaan. Sesaat setelah mendapatkan kabar kematian Dr. Colin, tiba-tiba dari belakang Sally menusuk Frank hingga tewas karena ia pun ingin keluar dari dunia simulasi biadab ini. Alice yang hilang kendali menabrak dinding tebing sehingga mobilnya tersangkut. Kemudian dia berlari menuju ke markas Victory. Saat di depan pintu, Alice sempat terhenti ketika ia berhalusinasi melihat bayangan Jack hadir untuk memengaruhi pikirannya. Namun Alice tak goyah, dia menyentuh pintu kaca, lalu sebuah cahaya merah keluar membawanya kembali terbangun di dunia nyata. Dan film pun selesai.